Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan secara jeli, dewasa ini banyak perkumpulan baru bermunculan. Perkumpulan ini terbentuk oleh berbagai latar belakang yang sama. Misalnya, seperti profesi, alumni dari suatu sekolah atau perguruan tinggi, dari daerah atau wilayah yang sama, cita-cita yang sama, gaya hidup yang sama, dan lain-lain. Singkatnya, ada begitu banyak alasan yang mendorong orang untuk membentuk suatu perkumpulan. Hal ini pasti ada nilai dan tujuan positifnya. Akan tetapi, menjadi negatif ketika suatu perkumpulan membuat seseorang tidak mau terbuka terhadap keberadaan dan keunikan kelompok lain, atau kadang juga disebut sebagai eksklusif, karena hanya mau mementingkan kelompoknya sendiri dan mengabaikan atau bahkan menjelek-jelekkan kelompok lain. Pada Injil hari ini mengajak kita untuk berani keluar dari aneka pembatas dan keterbatasan. Yesus memberi contoh untuk tidak terikat pada suatu tempat
atau pada suatu kelompok. Yesus ingin melayani di tempat lain. Yesus ingin dekat dengan orang lain selain di tempat yang sekarang. Yesus sangat dibutuhkan karena di situ ia dipuji-puji dan banyak orang mencari dia. Dalam suasana seperti itu, justru Yesus mengajak murid-muridnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, buatlah kami mau dan mampu melayani sesama dimanapun kami dibutuhkan, supaya kerajaan-Mu semakin dirasakan oleh banyak orang. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.